Oke, sebelumnya eh, ini suara saya sudah bisa terdengar, video juga sudah terlihat jelas ya. Minta tolong teman-teman di mute. Oke, sebelum kita mulai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita sejenak mendoakan saudara-saudara kita yang baru saja mengalami musibah ledakan luar biasa di Lebanon, Beirut 2 hari yang lalu. Ada ratusan korban meninggal dan ribuan luka berat serta bangunan hancur total. Semoga korban yang meninggal mendapat tempat terbaik di sisinya dan korban yang luka-luka dapat segera pulih. Serta saudara kita yang di sana diberi ketabahan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga kita dihindarkan dari musibah serupa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Baik. Halo teman-teman semuanya. Oke, di sini udah malam ya di sini tuh. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Untuk yang wilayah Indonesia Barat mungkin pada baru selesai Isya, dan di wilayah Indonesia Tengah sama Timur mungkin udah agak malam, di sini cukup malam. Nah, atau ada yang lagi rebahan sambil dengerin webinarnya, atau malah pulang kerja, atau pokoknya dimanapun teman-teman berada, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua peserta webinar series dengan tema Self-Development di Tengah Pandemi yang diselenggarakan oleh payungkolbu.id bekerja sama dengan Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oke, pada batch ketiga ini kita akan bersama-sama membahas tentang topik yang mungkin teman-teman sedang butuhkan saat ini ya, yaitu self-healing. Karena kondisi yang nggak menentu yang kita rasakan, mungkin ada yang cemas, ada yang gelisah, atau stres karena timeline-nya berubah, atau banyak banget ya, apalagi memasuki kondisi new normal ini masih belum jelas. Jadi, tema kita malam hari ini adalah self-healing, siap menjalani tatanan kehidupan baru dengan ketenangan hati. Oke. Perkenalkan, saya Syafira Putri Kayani, biasanya dipanggil Syafira, yang insya Allah hari ini akan memoderatori jalannya acara. Dan saya berasal dari Sorong, dari Papua Barat, dan saat ini saya sedang melanjutkan studi di Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya perwakilan dari payungkolbu.id, ini eksklusif nih, dipandu oleh official tim Payung Kolbu. Jadi kalau teman-teman belum tahu, payungkolbu.id itu merupakan platform media edukasi di Instagram. Kami insya Allah giat untuk memberikan edukasi seputar kesehatan mental yang kekinian. Jadi teman-teman bisa banget nih follow Instagram kami di @payungkolbu.id. Nah, boleh juga teman-teman share hikmah atau manfaat-manfaat yang teman-teman dapat dari webinar ini, lalu tag @payungkolbu.id. Sekarang giliran teman-teman ya, kita persilakan untuk memperkenalkan diri melalui kolom chat. Itu bisa menyebutkan nama, asal daerah, kemudian satu emosi positif yang dirasakan hari ini. Sambil teman-teman memperkenalkan diri, nah untuk teman-teman ketahui nih, acara ini ada beberapa pihak yang mendukung. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung jalannya acara pada malam hari ini. Udah nonton ya tadi di awal video profil dan video siapa aja yang mendukung? Biar makin greget nih. Media partner kami ada Mercy, Titik Temu, Merangkai Jiwa, Safa Learning Center, Anissa Rumah Psikologi, keluhkesah.co, Inspirator Indonesia, dan Love Yourself Indonesia. Kemudian ada juga pihak sponsorship kami, ada Kedai Khalid, Pustaka Umar, Dandelion Bookstore, dan Handmade by Dila Rationo. Oke, sebelum kita mulai acara ini, teman-teman kemarin juga ada yang sudah berdonasi kan ya, alhamdulillah.
Total donasi yang sudah terkumpul hingga saat ini sejumlah Rp1.478.000 yang insya Allah akan kami salurkan untuk donasi kemanusiaan melalui Mercy Jogja. Baik, demi kenyamanan dan kekhidmatan pemaparan materi, saya akan membacakan beberapa aturan main ya. Ini sebelumnya sudah di-share di grup WhatsApp juga. Oke, yang pertama, selama webinar berlangsung, peserta diharapkan mematikan mikrofon, namun boleh menghidupkan kamera. Yang kedua, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Bagi dua penanya pertama, dipersilakan untuk bertanya langsung kepada pemateri. Bisa menghidupkan mikrofon dan kamera saat dipersilakan. Yang ketiga, tersedia door prize untuk 9 peserta dengan pertanyaan menarik. Yang keempat, e-sertifikat bisa didapat setelah selesai mengisi form evaluasi dan link evaluasinya nanti akan dibagikan panitia melalui kolom chat Zoom. Jadi jangan sampai terlewat ya. Yang kelima, pengumuman pemenang door prize akan disampaikan melalui grup WhatsApp setelah sesi ini ditutup. Jadi stay tune di grup WhatsApp ya. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Udah nggak sabar ya. Beliau ini adalah Mas Muhammad Arif Rizky, biasanya dikenal dengan panggilan Mas Arif atau Mas Rizky. Beliau adalah seorang psikolog klinis dan juga seorang dosen. Mas Arif ini berasal dari Purworejo. Saat ini Mas Arif berprofesi sebagai seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu, beliau juga merupakan seorang trainer dan sering memberikan pendampingan psikologis. Cocok banget nih sama tema kita hari ini kan? Ketemu langsung dengan yang lebih ahli. Oke, Mas Arif ini pengalamannya udah lumayan banyak ya dalam menangani klien. Mas Arif merupakan alumni Magister Psikologi Profesi Bidang Klinis di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017. Nah, selama kuliahnya, Mas Arif ini aktif di kegiatan organisasi dakwah. Beliau juga beberapa kali menjadi relawan dengan moto hidupnya yaitu hidup untuk mengabdi. Kalau yang mau konsultasi pribadi langsung boleh minta CP-nya nanti ke Pak Min, Payung Kolbu Admin di WA ya. Oke, kayaknya udah cukup nih biar nggak berlama-lama. Sekarang kita undang langsung pemateri kita bergabung bersama kita, Mas Arif Rizky. Halo Mas Arif. Oke, Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira dan teman-teman. Oke, ya gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang self healing nih Mas, yang lagi dibutuhin banget nih di masa-masa pandemi ini kan. Oke, Mas Arif mau langsung memulai? Monggo. Boleh. Oke. Mau langsung di-share baik, screen, terima Mas? kasih Mbak Fira. Iya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Oke, langsung di-share screen aja ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bersilaturahim secara virtual. Kebetulan tadi sempat melihat ada banyak sekali beberapa guru-guru saya, rekan-rekan, dan juga mudah-mudahan semuanya yang baru bertemu pertama kali ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi satu refleksi tentunya untuk kita semuanya. Jadi saya berharap kita sama-sama belajar di sini, sama-sama lebih meningkatkan apa yang mungkin bisa kita tingkatkan, mencoba menyadari apa yang mungkin belum kita sadari sepenuhnya, dan berupaya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sebelumnya mau ngecek dulu ini suara saya terdengar jelas atau tidak ya?
Jelas, Mbak Mas. Fira dan teman-teman? Jelas, Jelas Mas. ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, nanti kita di tengah-tengah barangkali ada yang mau sharing atau pertanyaan, monggo silahkan, karena prinsipnya lebih lebih interaktif lagi, itu akan membuat suasana menjadi lebih nyaman. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari bersama. Dan mohon maaf sebelumnya apabila nanti banyak hal yang kurang atau yang bisa kita pelajari bersama, itu semata-mata bukan dari saya. Kalaupun memang ada kekeliruan itu dari kurangnya saya dalam mendalami ilmu. Tapi dari yang nanti kita pelajari bersama itu adalah hal yang berdasarkan pengalaman, kemudian juga dari apa yang pernah saya pelajari selama menimba. Oke, teman-teman semuanya, guru-guru saya, kita akan mulai mencoba tentang bagaimana kita menjalani tatanan kehidupan dengan suasana hati yang tenang. Mungkin boleh ya, saya beri waktu kurang lebih 1 sampai 3 menit lah. Nanti boleh menuliskan di chatnya, kalau saat ini, malam hari ini, kira-kira untuk suasana hatinya itu seperti apa? Apakah dalam keadaan yang tenang? Apakah mungkin ada di antara kita yang merasa risau, merasa gelisah atau seperti apa? Boleh nanti tuliskan di situ sebagai awal, sehingga nanti setelah acara ini kita akan melihat, mudah-mudahan nanti ada hal yang lebih baik lagi. Jadi silakan 1 sampai 2 menit bisa untuk menuliskan di chat yang ada. Boleh dengan misalnya nama, kemudian suasana hatinya apa, dan kalau bisa nanti diberikan skor dari 1 sampai 10, yang mana semakin tinggi skornya itu menunjukkan kekuatan dari suasana hatinya. Misal, saya merasa bahagia, berapa skornya? 9 misalnya, berarti kekuatan bahagianya di angka 9. Atau sebaliknya mungkin, saya merasa sedih, gitu kan. Kemudian berapa skornya? 3 atau kemudian 10 misalnya, berarti artinya itu sangat sedih. Ya. Monggo silakan bisa untuk saling interaksi, bisa saya beri waktu 1 sampai 3 menit ya Mbak Fira. Boleh, Mas. Oke, sebelumnya sambil teman-teman nulis, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Oke. Mas Arif lagi di mana nih, Mas? Ini kira-kira di mana coba ditebak? Di rumah sih, Mas. Ya, tentunya nanti salah satu hal yang bisa membuat kita tenang adalah berada di tempat yang memberikan kita ketenangan hati. Nah, itu salah satu tipsnya. Jadi saat kita berada di rumah bersama orang-orang yang kita sayangi, itu salah satu hal yang bisa menjadikan datanya ketenangan hati. Termasuk kita bertemu ya Mbak Fira, bersilaturahim dengan yang lainnya itu juga mendatangkan perasaan yang bahagia, yang positif ya Mbak Fira ya. Ya. Alhamdulillah. Mbak Fira mudah-mudahan dan teman-teman yang mapro segera bisa menyelesaikan amanah-amanahnya, ya kan? Amin. Bisa. Ini juga ada guru saya, ada Bu Libi kalau nggak salah di sini ya. Iya Mas. Ada Bu Libi, Masya Allah, mudah-mudahan sehat. Ada siapa lagi ya guru-guru di sini nih? Ada saudara saya juga, Mas Bambang, Mbak Mita ini. Mungkin ada rekan-rekan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, mulai banyak nih ya. Oke. Cukup bervariatif ya Mbak Fira ya. Responnya ada yang merasa khawatir, bahagia, ya kan? Bersyukur, gelisah, cemas, tenang, macam-macam. Iya. Kalau Mbak Fira gimana suasana hatinya hari ini, malam ini? Alhamdulillah Mas, saya merasa bersyukur banget bisa ngobrol sama Mas Arif hari ini. Masya Allah, alhamdulillah ya. Lama nggak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, alhamdulillah diberi kesempatan.
Iya, Mas. Kalau Mas Arif? Alhamdulillah, malam hari ini yang terasa itu perasaan bersyukur, perasaan apa, bahagia. Terutama tadi saya ketika tadi sempat join melihat Masya Allah ada beberapa teman yang saya kenal yang tadi saya sebutkan, kemudian bisa ketemu juga dengan guru-guru saya, dengan Bu Libi. Insya Allah banyak belajar dari beliau, mudah-mudahan ilmunya jadi barokah dan bermanfaat. Amin, Amin, amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ada beberapa yang sudah ini ya tadi gelisah, bersyukur, ya kan, tenang dan sebagainya. Oke, baik, bisa sambil nanti mungkin ada yang mengisi ya. Jadi kita tema yang diberikan terkait dengan bagaimana menjalani tatanan kehidupan baru. Ada yang menyebutnya adaptasi kebiasaan baru, ada yang menyebutnya apa? New normal gitu ya Mbak Fira ya. Iya, Mas. Macam-macam ya. Dan mungkin kemarin teman-teman yang meminta saya husnuzon kalau saya itu apa? Merasakan ketenangan hati, padahal juga barangkali yang kita rasakan juga sama. Artinya ada situasi-situasi juga yang selalu kita rasakan, sangat dinamis. Tapi intinya nanti kita akan sama-sama refleksi, belajar tentang apa itu ketenangan hati dan bagaimana bisa menggapainya. Ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ada sebuah ilustrasi mungkin ya, kalau yang sudah saya kirim ke Mbak Kira tadi. Kira-kira kalau teman-teman semuanya atau mungkin diperlihatkan gambar tersebut, terlihat nggak ya? Oke. Ketika melihat gambar tadi, kira-kira apa yang dirasakan? Kalau Mbak Fira ketika melihat gambar tersebut, apa Mbak yang dirasakan, Mbak? Sedih sih, Mas. Banyak banget sampahnya. Sedih ya? Oke, terus apa lagi? Rasa sedih, terus muncul perasaan apa selain sedih? Perasaan marah juga, kenapa bisa sebanyak ini sampahnya. Marah. Kenapa Ini ada Mbak bisa Meli sampai merasa seperti itu ya? miris. Miris, ya kan? Macam-macam intinya. Ketika sebenarnya yang kemudian kita amati itu, kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Umumnya ya, meskipun kalau di antara kita ada yang punya orientasi ke depan, wah ini bisa sebagai peluang untuk melakukan apa, itu lain hal. Tapi umumnya kita ketika melihat gambar tadi itu biasanya akan merasa tidak nyaman, ya kan? Nah, lepas dari konteks gambar tadi teman-teman, adalah kita coba melihat kalau seandainya kita ibaratkan hati kita itu terisi dengan benda tadi, atau rumah kita banyak sekali sampah yang berserakan, kira-kira akan seperti apa? Bukankah itu juga membuat kita sangat tidak nyaman? Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita bahwa yang kemudian titik awal kita akan nanti sama-sama diskusi dan belajar adalah terkadang ada beberapa hal yang sadar maupun tidak sadar dalam tanda kutip ya, itu bisa kita sebut sebagai sampah. Yang menyebutnya sebagai sampah emosi lah, atau ada yang menyebutnya unfinished business lah, atau juga ada yang menyebutnya sebagai konflik dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya, apapun itu yang membuat kita merasa tidak tenang, karena yang akan kita bahas adalah ketenangan hati, anggaplah itu sebagai sebuah sampah. Gitu ya Mbak Kira ya, dan rekan-rekan semuanya. Sehingga ketika sampah itu mungkin awalnya kita biarkan sedikit, lantas semakin lama seiring berjalannya waktu karena tidak kita bersihkan lalu menumpuk, terlalu bertumpuk, terlalu banyak, bahkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, ya kan? Siapapun pasti merasa tidak nyaman. Bayangkan, oke, suara saya jelas ya? Agak kresek-kresek dikit, Mas. Agak keras-keras, oke, saya coba
Sekarang gimana? Saya besarkan lagi. Oke. Sudah? Iya, sudah better, Mas. Oke, baik. Oke. Mudah-mudahan tadi tidak menjadi sampah ya. Artinya gini, sekecil apapun sadar maupun tidak sadar, kadang pada situasi pandemi dalam rangka kita menghadapi tatanan kehidupan yang baru, kita juga akan merasakan hal seperti tadi. Nah, problemnya kita berusaha untuk sebisa mungkin membersihkan sampah-sampah tadi. Nah, berkata seperti tadi ya, kalau kita ditanya apa sih yang kemudian terlintas pertama, apa yang kemudian kita rasakan manakala kita ingat pada situasi pandemi ini. Apa yang kemudian kita rasakan, apa yang teringat. Kalau Mbak Vira ketika di situasi pandemi ini, apa yang dirasakan, apa yang terlintas pertama kali? Stres sih, Mas. Stres ya? Oke. Karena tadi, suka maupun tidak suka, sadar maupun tidak sadar, realitanya kita mengalami itu ya. Dan mau tidak mau kita akan berupaya untuk melakukan suatu proses adaptasi. Kalau ya tadi yang kita sebut ada yang mengatakan new normal, atau adaptasi kebiasaan baru dan sebagainya. Pada prinsipnya, hal tersebut akan menimbulkan suatu respon dalam diri kita. Nah, kita meresponnya akan seperti apa, akan menjadi sampah atau tidak, menumpuk atau tidak, membahayakan atau tidak, itu akan sangat berpengaruh, akan sangat bergantung dari cara kita mengelolanya. Kurang lebihnya sebagai refleksi awal. Okay. Next slide, Mbak Vira. Slide selanjutnya ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas bagaimana yang diminta oleh teman-teman, kita akan sharing terkait apa itu self-healing, kemudian kenapa kok kita perlu self-healing, kemudian juga prosesnya gimana, lalu teknik-teknik sederhana, dan nanti mudah-mudahan kita bisa role play. Sedikit mempraktekkan dari apa yang bisa kita pelajari tadi. Nah, secara umum dan dari beberapa literatur yang saya coba cari, bahwa yang disebut dengan self-healing sebenarnya adalah proses penyembuhan luka psikologis, luka batin yang melibatkan diri sendiri. Jadi fokusnya adalah bagaimana seseorang itu bisa sembuh, menyembuhkan dirinya, luka batin itu. Nah, dari kita siapapun itu, saya maupun yang lainnya, kita semua pasti pernah merasakan luka. Betul ya Mbak Vira ya, dan teman-teman ya? Di samping yang lainnya, kita juga pasti pernah merasakan yang namanya bahagia, kesenangan, dan sebagainya. Itu sesuatu yang ada dan kita rasakan bersama. Nah, konsep self-healing ini adalah bagaimana fokusnya lebih kita dalam penyembuhan. Menyembuhkan luka-luka batin yang kita rasakan, atau luka psikologis. Bagaimana kalau anak zaman now sekarang itu biar bisa move on, biar bisa baper. Yang awalnya terbawa perasaan menjadi membawa perubahan, seperti itu ya. Itu self healing. Nah, lalu kenapa kok kita perlu melakukan self healing? Saya mencoba menggambarkan, mudah-mudahan bisa sedikit menyederhanakan, seperti ibarat gambar tadi, gambar lokomotif atau gerbong yang ditarik oleh kuda tadi. Jadi di gambar itu, next selanjutnya, next slide. Ya, ada kuda yang menarik kereta yang berisi kayu, dan juga ada kereta api di mana ada lokomotif dan gerbong-gerbongnya. Sebenarnya gini, pada dasarnya suka atau tidak suka, kita ada satu energi dari dalam maupun energi dari luar. Nah, energi dari luar itu kita gambarkan, kita umpamakan sebagaimana kuda tadi atau lokomotif tadi, yang mana pada situasi-situasi tertentu dengan adanya sosial support, ya kan, itu bisa menarik kita sehingga kita tidak stuck. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita selalu mengandalkan bantuan dari luar? Apakah kita akan selalu bergantung pada orang lain? Tentunya tidak. Bagaimanapun, Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, kesempatan untuk bisa memilih dari apa yang ada dalam diri kita. Tadi, saat pandemi,
kita bisa memilih untuk beradaptasi, atau kemudian kita memilih untuk diam saja, atau kita justru malah hanyut, yang kemudian menjadikan tadi kita menjadi tidak tenang, terus situasi-situasi yang ada justru malah membuat kita semakin sulit dan sebagainya. Sebenarnya realitanya terkadang sama, tetapi cara kita meresponnya itu akan berbeda. Nah, mengapa self healing? Harapannya tadi, manakala tidak ada lagi bantuan atau dukungan support itu, kita bisa melakukan proses penyembuhan luka itu sendiri. Meskipun sejatinya tetap tidak mungkin kita benar-benar melakukan self healing secara mandiri. Tetap ada butuh dukungan, butuh afeksi, butuh support dan sebagainya. Ya. Kemudian next slide. Nah, tadi ya, karena kita sudah diberikan pilihan, sebenarnya kan kita juga bisa memilih untuk selalu bergantung kepada orang lain, bergantung pada bantuan yang itu di luar diri kita. Akan tetapi, bukankah sebenarnya kita juga bisa memilih, teman-teman semuanya, kita bisa memilih untuk mencoba berikhtiar, berusaha untuk menyembuhkan luka batin kita. Nah, suaranya masih kresek-kresek ya? Iya Mas, kresek-kresek banget. Oke. Sudah jelas sekarang? Masih Mas. Masih kresek-kresek? Oke. Baik, ya bismillah, mudah-mudahan sambil kita ini. Oke. Saya coba pelan-pelan biar supaya suaranya jadi lebih jelas. Oke, bisa coba lanjut. Oke, terus proses self healing itu sendiri seperti apa? Nah, proses self healing itu ya, awali dari tadi, ketika ada sebuah stimulus, ya, stimulus itu akan memberikan peluang respon terhadap stimulus itu. Artinya sebagian dari kita itu terkadang memilih untuk melakukan tadi situasi-situasi yang justru dalam kondisi sadar maupun tidak sadar kita itu menolak atau denial dengan stimulus-stimulus tadi. Ada yang dianalogikan atau diumpamakan sebagai sebuah respon, yaitu flight. Artinya dia mencoba menghindari. Contoh, pada situasi pandemi seperti ini, ada yang kemudian mencoba melakukan aktivitas, mencoba menghindari, menolak, menerima, dan sebagainya. Itu adalah respon-respon ketika seorang itu denial. Suaranya jelas ya Mbak Fira ya? Masih putus-putus tapi lumayan Mas. Oke, udah lebih jelas ya. Yang kedua, kalau responnya itu nih yang kemudian akan menjadikan kita bisa lebih kuat, lebih mudah untuk melakukan self healing, yaitu saat kita menerima atau acceptance terhadap stimulus tadi, apapun itu. Jadi konsep self healing ini akan kemudian bisa terrealisasi manakala seseorang itu bisa acceptance, menerima. Itu jauh lebih kuat, itu jauh lebih cepat bisa direalisasikan dibandingkan kita sibuk untuk menolak. Contoh sederhana ya, ini sebagai sebuah pencetus yang paling gampang. Ada nggak di antara teman-teman yang masih jomblo? Cung. Ini hostnya ketawa. Hostnya masih jomblo nih kayaknya nih. Iya Mas, masih Mas. Single Mas, single-ilah Mas. Insya Allah. Single-ilah ya. Walaupun ada di antara kita yang impian-impiannya mungkin belum tercapai, belum terwujud. Nah, sebenarnya ketika ada stimulus tadi ya, berupa fakta atau realita tadi, sadar maupun tidak sadar kita akan punya dua kondisi tadi. Kita denial yang itu nanti manifestasi perilakunya itu bisa macam-macam. Ada yang kemudian pelariannya kepada hal-hal yang tidak produktif, tapi kadang ada juga yang denial tapi pelariannya kepada yang produktif. Kalau dalam istilah psikoanalisa mungkin dengan namanya sublimasi. Jadi pelarian kepada hal yang lebih produktif, lebih positif.
Tapi kita bisa memilih, dan ini sebagai sebuah tawaran sebenarnya dalam konsep self-healing, adalah bagaimana kita menerima. Menerima ini memang tidak lantas mengubah keadaan. Contoh ya, pada situasi pandemi ini, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi, dengan kebiasaan, dengan orang-orang, dengan cara, dengan hal yang baru, yang sebelumnya mungkin jarang atau tidak pernah kita lakukan. Kebayang nggak Mbak Vira dulu ada acara seperti ini? Mungkin belum terbayang ya. Iya, sekarang serba Terbayangnya online dulu ya, Mas. online, ngajar online, ujian juga online, semuanya macam-macam. Ya. Artinya tuh perlu satu hal, keterampilan untuk kita bisa mengelola. Artinya apakah dengan kita menerima situasinya berubah? Belum tentu memang. Saat kita menerima realita atau stimulus itu, memang tidak lantas ada hal yang berubah. Tetapi minimal ada satu hal yang berubah, yaitu berubahnya kemungkinan kita untuk bisa menyembuhkan diri kita ketika situasi itu menjadi tidak produktif, tidak nyaman, tidak menyenangkan, dan sebagainya. Kita jauh lebih siap, jauh lebih bisa untuk menyembuhkan diri. Jauh lebih kuat kemungkinannya untuk bisa melewati masa-masa sulit itu. Baik pada sesuatu yang mungkin pernah terjadi dan sampai sekarang belum bisa kita maafkan, mari sama-sama kita refleksi dan mencoba untuk bagaimana bisa lebih menerima. Itu sebagai gambaran. Nah, untuk menguatkan hal tersebut ada sebuah ilustrasi gambar, yaitu jadi terkadang kita sangat sibuk sekali, kita sangat ingin untuk mengubah apa yang di luar tadi, ya. Next, mungkin kita terlalu sibuk, terlalu ingin untuk mengubah apa yang ada di luar. Tapi sejatinya yang perlu untuk kita rubah adalah diri kita sendiri. Itulah yang mungkin akan membuat kita jauh lebih tenang. Daripada sibuk, bukan berarti kita nggak boleh berikhtiar. Kita boleh berikhtiar, kita bisa berusaha, dan bagaimana kalau usaha dan ikhtiar kita itu kita iringi dengan suatu tadi penerimaan diri, penerimaan keadaan, sehingga hati kita, jiwa kita jauh lebih bisa untuk melakukan apa yang nanti bisa kita lakukan, dan itu membuat hasil yang jauh lebih produktif, seperti itu. Jauh lebih konstruktif daripada kita sibuk mengeluh, misalnya ya. Kenapa kok aku harus seperti ini, misalnya? Kenapa dia menikah sama ini yang kemarin sempat viral ya, siapa itu, selebritis, ibaratnya dia menjagain kekasihnya orang berapa tahun gitu ya, pacaran, tapi akhirnya dia menikah sama sahabat dekatnya. Mungkin kalau kita melihat tuh, ya Allah, sakitnya seperti apa ya, tapi itu pilihan dia untuk kemudian apakah mau berdamai, apakah dia mau menerima situasi-situasi tadi. Reaksi emosional yang kemudian kecewa, sedih, marah itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Tapi itu perlu kita kelola. Nah, cara mengelolanya dengan tadi, kita mencoba berusaha untuk menerima dulu, acceptance dulu. Ya. Jadi, damailah dengan diri kita sendiri dulu, sehingga kita nanti jauh lebih bisa berdamai. Sejatinya, tadi saya sempat menyinggung, kita semua di awal pandemi, di awal situasi ini mungkin sangat hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi kalau tidak kita terima, pandemi tetap terjadi. Lepas dari ada yang tidak menganggap pandemi ini terjadi, situasinya seperti ini. Bukankah lebih baik kita menerimanya dan berfokus pada hal yang lebih positif? Ya. Nah, ini agak sedikit dalam mungkin ya. Sedikit dalam, next slide. Jadi pada prinsipnya tadi ya, memang sejatinya kita melakukan proses penyembuhan luka batin secara mandiri. Tapi kita harus yakin bahwa sesungguhnya ada sebuah kekuatan yang maha besar, yang maha mengizinkan, yang maha perkasa, yang selalu bisa tidaknya kita itu sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat tergantung pada Tuhan. Sekuat apapun kita melakukan proses itu tidak akan bisa kita dapatkan dan peroleh manakala hal tersebut tidak diizinkan. Maka tugas kita berusaha
berikhtiar sebaik mungkin. Ya. Kemudian ini ada sebuah ayat yang saya kutip dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ya, yang pada intinya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, dan hati mereka akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Jadi kata kuncinya adalah kita yakin, kita beriman, lalu kita ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Tuhan, kita melakukan kebaikan dengan tujuan untuk mengingat Tuhan. Itu adalah hal-hal yang akan menjadikan hati kita tenang. Kita menaati protokol, kita mengikuti berbagai kegiatan, ikut seminar, kuliah online, dan sebagainya dengan tujuan untuk mengingat Tuhan, mengingat Allah, itu adalah sebuah kebaikan yang akan mendatangkan ketenangan hati. Sementara ketika kita sibuk mengeluh, kita denial, kita menolak semua realita yang awalnya tidak kita sukai, tidak biasa itu hanya akan menjadi sampah. Nah, bagaimana kalau kemudian kita bisa lebih baik lagi dalam menyikapinya? Bagaimana cara menyikapinya? Kata kuncinya ada dua tadi, yaitu iman dan mengingat Allah. Artinya iman itu adalah yakin, mengingat Allah adalah semua aktivitas kebaikan yang kita tujukan untuk beribadah kepadanya. Apapun itu, kita bersedekah, kita membantu orang, bahkan bentuk ketaatan kita kepada pemerintah, bentuk kita menjaga diri kita, keluarga kita, apapun itu, dengan kita niatkan kepada Allah, kepada Tuhan, itu akan menjadi sebuah hal yang membawa ketenangan dalam hati kita. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali riset-riset, dan saya hanya menyampaikan beberapa nanti ya, riset-riset yang ada hubungannya dengan tadi, ketika seorang melakukan aktivitas ibadah, aktivitas spiritualitas, itu akan mendatangkan hal-hal positif bagi dirinya. Kita akan bisa lihat, coba slide selanjutnya. Ya. Jadi ada seorang yang namanya Master, ini merupakan salah satu referensi yang saya gunakan untuk penelitian saya dulu. Ketika seorang melakukan aktivitas ibadah sebagai coping pada situasi menekan dan mengancam, ya, seperti ini yang kita rasakan, ya, kita langsung ingat aktivitas ibadah. Macam-macam aktivitas ibadah itu. Bisa memang aktivitas ibadah wajib, ya kan? Bagaimana kemudian aktivitas ibadah yang memang tidak disyariatkan secara wajib. Misalnya tadi kita menolong orang, dan bahkan kita mendoakan tadi ya, saudara-saudara kita. Kemarin kita baru saja mendapatkan kabar duka ketika saudara kita yang di Beirut, Lebanon, mendapatkan musibah dimanapun berada. Itu adalah sebagai sebuah kebaikan dan hal yang mendatangkan ketenangan dalam hati. Kita mendoakan sambil kita berikhtiar, menjaga diri kita, ya kan, dengan berbagai macam protokol yang sudah ada. Insya Allah itu akan menjadikan kita lebih nyaman lagi. Apalagi tadi ya, di situ disebutkan jika sumber stres tidak mampu dikendalikan secara penuh, kita tidak mampu. Pernahkah kita terbayang sesuatu yang sangat kecil sekali yang itu akan mengubah kehidupan kita saat ini? Virus. Dan itu meskipun ada orang bisa mencoba mengendalikan dalam pengertian berusaha untuk agar tidak terjadi penularan, tapi sejatinya kita tidak benar-benar bisa mengendalikannya. Ada satu posisi-posisi di mana kita bisa berusaha, tapi titik maksimalnya tetap ada di tangan yang kuasa. Nah, dengan kita melakukan aktivitas ibadah yang ditenagai tadi oleh keyakinan, yakin saja, saat kita bersandar kepada yang maha kuat, saat kita bersandar kepada sesuatu yang tidak akan pernah rapuh, maka di situ kita akan merasa tenang. Betul seperti itu ya. Sedangkan kalau kita bersandar, kita berpijak atau berdiri di tempat yang kita sendiri tadi merasa tidak yakin, kita pasti akan merasa tidak tenang. Jangan-jangan yang saya pijak ini rapuh. Maka yakinlah bahwa dengan keimanan, dengan keyakinan kita bersandar, lalu diikuti dengan kebaikan-kebaikan tadi akan mendatangkan ketenangan hati. Itu salah satunya. Kemudian, slide selanjutnya, ada seorang psikiater, Profesor Dadang Hawari, dalam bukunya, beliau merangkum beberapa penelitian, salah satunya, ternyata ketika seseorang melakukan aktivitas spiritual, aktivitas keagamaan itu, kekebalan tubuhnya itu akan mengalami peningkatan.
jelaskan bahwa tingkat spiritualitas atau keimanan seseorang dapat meningkatkan kekebalan yang bersangkutan dengan penyakit. Ya. Seandainya kemudian terjangkit sebuah penyakit, maka kekebalannya akan mengalami peningkatan. Di samping penelitian tersebut, Koenig juga menyatakan dari berbagai penelitian, kegiatan peribadatan telah mempengaruhi mekanisme fisiologi dan biologi. Jadi dalam tubuh kita ternyata ada sebuah mekanisme fisiologis maupun biologis itu yang sangat berkaitan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan. Nah, bagaimana kemudian itu juga berdampak kepada sistem kekebalan tubuh atau imunitas seseorang. Sedangkan kita sangat mengetahui bahwa penyakit COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lainnya itu sangat erat sekali dengan sistem imun atau kekebalan. Nah, harapannya dengan tadi ya, proses self-healing yang kemudian kita lakukan melalui aktivitas ibadah secara umum ya, maupun dengan sebuah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu akan menjadikan proses penyembuhan itu semakin positif, semakin kuat, dan membawa dampak yang baik. Ini saya mencoba merangkum ya, ini berdasarkan beberapa hal yang kemudian coba saya gotak-gatukkan biar lebih mudah mengingatnya. Jadi teknik self-healing itu untuk slide selanjutnya Mbak Fira, itu ada 3, positive belief dengan tadi keyakinan dan iman, ya. Yang kedua dengan positive thinking atau golden mindset, yaitu dengan apa? Membangun paradigma atau mindset untuk selalu syukur dan sabar, ya. Dan yang ketiga yaitu positive action atau golden behavior. Dengan apa? Nanti kita akan coba praktek yang sederhana teknik-teknik self-healingnya, yaitu deep relaxation, teknik empty chair bisa kita gunakan, kemudian inner place, letting go, dan juga aktivitas tadi, golden habit, hal-hal kebaikan, aktivitas ibadah, dan lain sebagainya. Oke. Tadi ya, slide selanjutnya. Nah, sebagai sebuah renungan, tadi juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Sebagai sebuah renungan bahwa tadi kita hatinya ingin tenang atau risau itu adalah pilihan, kita bisa memilih. Lantas, itu sangat bergantung terhadap apa? Sangat bergantung dari satu, bagaimana kita berpijak di atas pijakan yang kokoh atau tidak. Dan yang kedua, bagaimana kita bersandar pada sandaran yang kuat atau tidak. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggantungkan harapan pada yang pasti. Kalau berharap pada sesuatu yang tidak pasti, maka itu akan membuat kita jadi tidak tenang. Nah, sebelum kita masuk ke latihannya, kita mungkin bisa mencoba melihat, kalau ada pertanyaan mungkin bisa sambil dijawab gitu, Mbak Fira, atau dikumpulkan. Nanti sesi tanya jawabnya di akhir, Mas. Oke, di akhir aja ya. Nanti kita lanjutkan ya. Iya, Mas. Oke, kita akan coba latihan sederhana ya, coba ya. Kita coba latihan secara sederhana. Ini mohon maaf, dengar suara ini ya, kayak ngaji-ngaji di sini ya. Iya, masuk, Mas. Kedengaran. Memang kalau di sekitar rumah saya, alhamdulillah ini barokahnya tuh banyak sekali aktivitas spiritual dan beberapa kenangan ya. Oke. Jadi yang pertama tentang positive thinking, ya. Syukur dan sabar tadi. Jadi positive thinking, kita melatih syukur dan sabar itu adalah kita harus menyadari dulu. Kita harus memahami dan menyadari apa itu syukur, apa itu sabar. Saya yakin kita semua sudah punya cara pandang, referensi terkait dengan apa yang disebut dengan syukur dan sabar. Yang kemudian bisa kita simpulkan dari syukur dan sabar itu adalah bagaimana rasa syukur itu adalah sebuah kesadaran saat kita menyadari apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam diri kita merupakan karunia, pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa.
Lalu bagaimana hal itu kita nikmati. Sesuatu yang sudah ada dalam diri kita, sesuatu yang sudah tersedia itu, kalau tidak kita nikmati, tidak kita pergunakan dengan hal yang sebagaimana mestinya, tentunya akan menjadi sesuatu yang tadi bisa menjadi sampah. Contoh sederhana, kadang ya, kita lupa bersyukur, dulu bisa dengan mudahnya bersilaturahim, bisa mudahnya bertemu, ya kan? Dulu bisa dengan mudah berkumpul dengan teman-teman, dan sekarang kita harus pada situasi seperti ini, kadang itu menjadi sampah bagi diri kita, benar nggak? Apa ya, enggak, kenapa ya aku dulu seperti ini, andai saja, dan sebagainya. Itu satu hal yang menunjukkan kita kurang bersyukur. Maka ya sudah, apa yang masih kita miliki, apa yang masih ada itu bisa kita syukuri bersama. Yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar sendiri adalah bagaimana kita menerima tadi ya, konsep dalam self healing itu ada sebuah penerimaan, maka syukur dan sabar ini menjadi satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Kita hanya menggunakan sebuah pendekatan atau teknik-teknik tertentu, tapi tidak membawa sebuah pemahaman terkait syukur dan sabar ini juga tidak akan sepenuhnya membuat sembuh, tidak akan sepenuhnya membersihkan sampah-sampah dalam diri. Sabar itu apa tadi? Sabar adalah menerima kenyataan, lalu berfokus pada solusi. Menerima semua realita, lalu fokusnya apa? Solutif. Kita sabar, ya. Nah, kita lanjutkan di positive action tadi ya. Setelah tadi dengan positif belief-nya kita yakin, yang kedua dengan positif thinking-nya kita mencoba membangun pemahaman-pemahaman, dan yang ketiga positive action, sebuah bentuk perilaku yang bisa kita coba latih bersama. Nah, ada beberapa latihan yang coba kita praktekkan. Nah, dari teknik tadi coba kita mulai dari latihan syukur, Mbak Fira. Slide latihan syukur. Oke, slide latihan syukur. Kita akan bersama-sama. Tahapannya seperti apa? Ini masih sangat bisa sekali untuk kita kembangkan. Ini hanya secara sederhana mengambil dari yang konsep tadi, bahwa syukur adalah menyadari dan merasakan, menikmati, lalu menggunakan pada jalan yang seharusnya, yang memang sebaiknya kita gunakan, dan itu akan membawa ketenangan hati. Caranya gimana? Sadari dulu. Coba. Dalam 5 menit ini, kita coba nyadari apa sih yang masih kita miliki, apa sih yang masih bisa kita lakukan. Ya. Lalu ucapan hamdalah atau kita berterima kasih, lalu kita menambahkan kalimat kesadaran tadi. Kemudian saat kita mengucapkan kalimat tadi yang ada contohnya di situ, kita hayati dan rasakan. Coba lakukan penghayatan dan coba benar-benar merasakan. Lalu kita coba bisa ulang-ulang tadi sampai kita merasakan dampak positifnya dalam perasaan kita. Di tengah situasi sulit sekalipun, misalnya ada di antara kita yang mungkin saat ini tadi merasa khawatir, merasa sedih misalnya, merasa tidak berharga, merasa dihianati, ya kan? Merasa banyak hal yang kemudian bisa untuk dikeluhkan. Coba berhenti sejenak, lalu coba rasakan apa sih yang masih kita miliki, apa sih yang masih bisa kita lakukan, dan sampaikan. Sampai kita bisa mendengarnya, sehingga hati kita menjadi teduh. Ya. Sebagai contoh misalnya, beberapa detik yang lalu, persis, saya mendapatkan kabar dari ibu saya bahwa guru saya waktu kecil, salah satu guru saya di kampung sana itu, qadarullah beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa detik yang lalu saya baru mendapatkan kabar.
dulu sempat belajar ngaji dengan beliau, dan di situ mudah-mudahan banyak sekali amal yang sudah beliau lakukan dan itu menjadi bekal beliau. Kita sekarang yang masih hidup, kemudian tadi terpikir, Masya Allah, saya masih hidup dan diberikan kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang meneruskan jejak perjuangan beliau. Saya masih bisa diberikan hal-hal yang tidak bisa dimiliki lagi ketika saya sudah mati. Bukankah nikmat hidup adalah sesuatu yang sangat berharga? Saya masih memiliki orang yang menyayangi saya masih memiliki orang yang bisa saya sayangi, saya masih memiliki orang yang sangat baik. Bahkan orang yang tidak baik sekalipun itu sesuatu yang masih bisa kita syukuri. Banyak hal. Kita masih bisa mendengarkan, kita masih bisa melihat. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkumpul di sini. Bukankah kita tidak pernah tahu? Barangkali salah satu dari kita akan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan ini. Itu sesuatu yang sangat bisa untuk kita syukuri, sesuatu yang sangat ajaib ketika kita bisa berhenti sejenak, mencoba berjarak dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang justru membuat kita semakin terpuruk. Ya, jadi cara melatihnya seperti tadi. Oke. Mungkin bisa kita praktikkan. Nah, nanti Mbak Fira coba praktek, terus beberapa mungkin perwakilan Mbak Fira boleh tunjuk dengan teknik tadi ya. Coba diingat apa yang kemudian bisa tadi dimiliki, yang bisa dilakukan, lalu disampaikan sambil dihayati. Lalu rasakan perubahan yang ada dalam diri. Coba dari Mbak Fira. Silakan, boleh. Alhamdulillah masih bisa kumpul bareng keluarga teman. Masih bisa. Padahal tahun-tahun sebelumnya nggak pernah kumpul lebih dari 1 bulan. Tapi tahun ini justru bisa. Insya Allah. Coba Mbak Fira ulang lagi. Rasakan dan hayati. Ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mau dengan kerendahan hati mengakui bahwa banyak masih ada yang bisa kita lakukan ya Mbak Fira ya. Banyak hal yang masih kita miliki. Coba sekali lagi Mbak Fira. Alhamdulillah. Ngerasa bahagia banget, bersyukur banget Mas. Bisa meskipun kondisi kayak gini, kondisinya nggak bisa lanjutin kuliah, timeline-nya berubah, tapi salah satunya adalah kumpul bareng tim Payung Kolbu ini dibentuk justru karena pandemi ini, dan sangat bersyukur banget bisa berbagi sama teman-teman. Gimana Mbak Fira perasaannya ketika ternyata ada sebuah kesadaran yang kemudian kita ekspresikan, apa yang dirasakan? Nyaman Ya. Jadi tidak salah untuk kemudian kita mengekspresikan hal tadi, sesuatu yang masih kita miliki, sesuatu yang ada di sekeliling kita. Terus banyak sekali keajaiban-keajaiban. Terima kasih Mbak Fira. Mungkin kita bisa minta beberapa perwakilan dari partisipan. Silakan Mbak Fira boleh pilih. Mempraktekkan kayak tadi ya coba ya. Saya dari atas atau ada teman-teman yang mau volunteer praktik? Ya. Seperti tadi. Boleh. Raise hand. Dari Hayati. Ayo.
Oke, saya panggil ya. Anis Syifa. Atau dari teman-teman? Atau ada mencoba mempraktekkan secara mandiri ya. Iya. Iya, ini luar biasa. Artinya sesuatu sebenarnya kita belum terbiasa melakukan hal tadi yang sebenarnya bisa kita lakukan. Atau ada yang sudah terbiasa, pasti rasanya sudah bisa semakin excited dengan yang kita lakukan tadi ya. Secara sederhana, kalau kita meyakini dengan kita mengucapkan syukur tadi, ekspresi rasa syukur itu dengan lisan, bahkan sampai tindakan ya, itu mendatangkan satu hal yang sangat positif. Sebagai contoh konkret ya, misalnya situasi Mbak Fira tadi, Mbak Fira mengucapkan itu, kebetulan Mbak Fira bisa bertemu langsung dengan teman-teman tim Payung Kolbu, ya. Lalu Mbak Fira ekspresikan misalnya dengan ngumpul atau memeluknya, ya kan, atau memberikan wajah terindahnya, tersenyum, kemudian Mbak Fira berdoa, itu sesuatu yang luar biasa. Nanti akan kita rasakan betapa semua hal yang dalam diri kita itu akan menjadi hal-hal yang penuh apa ya, kalau dirasakan tuh nyes gitulah, kalau bahasa ininya nyes gitu, rasanya tuh nyes. Kalau kata deodoran tuh ya semelidut gitulah, hatinya tuh itu ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya nanti. Mudah-mudahan ini teman-teman praktek mandiri tadi dengan teknik apa syukur tadi ya. Kemudian yang kedua, teknik deep breathing, latihan pernapasan dalam ya, atau relaksasi nafas. Oke. Ini juga sama sebenarnya, teknik yang bisa kita kombinasikan dengan tadi pernapasan, kemudian kita tambahkan dengan kalimat-kalimat ekspresi tadi, ya kan? Lalu kita bisa coba praktekkan bersama. Nah, secara teknisnya untuk latihan pernapasan itu kita berlatih menggunakan napas perut. Ya. Jadi ketika pada situasi yang tidak nyaman emosi kita, itu biasanya pernapasan yang kita lakukan dengan pernapasan dada, ya kan? Saat deg-degan, saat emosi, maka yang akan kemudian terpacu adalah pernapasan dada. Nah, dengan melatih pernapasan perut, diharapkan itu akan menurunkan intensitas emosi dalam diri kita. Nah, caranya gimana? Yuk, sekarang kita bisa praktek. Teman-teman semuanya bisa ambil sikap atau posisi yang rileks, duduk. Okay. Boleh bersandar, ya. Oke, kemudian coba dalam 1 menit kita mencoba bernafas biasa terlebih dahulu, ya. Oke, sambil saya bernafas biasa, ya. Umumnya orang pada 1 menit itu akan mencapai 10-25 tarikan nafas, ya. 1 tarikan nafas itu kemudian dihembuskan, itu terhitung 1, ya. Coba ya, dalam 1 menit berapa tarikan nafas yang bisa kita lakukan. Mulai dari sekarang. Ini nafas biasa dulu ya. Sambil dihitung. Oke, baik. Coba dicek, kira-kira Mbak Fira dapat berapa tadi? Dalam 1 menit, nafas biasanya.
15, Mas. 15 ya. Saya tadi dapat sekitar 20, 21 sampai 22 sekitaran itu tadi. Ya. Umumnya orang dalam 1 menit akan punya range yang seperti itu. Nah, kita akan mencoba lebih dalam lagi. Coba lebih dalam ya. Caranya gimana? Bernapaslah perlahan dan dalam. Ya. Menarik nafas, lalu perutnya coba dikepungkan caranya. Tarik nafas. Mungkin kalau yang belum biasa ya, bisa tangan kanan dan kirinya disedekapkan di bagian perut supaya bisa merasakan ketika perutnya itu menggembung ketika menarik nafas. Oke, kalau teman-teman nyaman pejam mata boleh pejam mata, yang nyaman buka mata boleh buka mata. Ya. Tarik nafas lalu bukan perut, ditahan dalam 3 hitungan, ya. 1, 2, 3, lalu dihembuskan perlahan seperti orang meniup sembari mengempeskan perut kita. Kemudian kita hitung 3 hitungan, baru kita mulai lagi tarik nafas. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Baik, seperti itu ya, kita ulang. Nah, lakukan sampai kita merasa lebih tenang. Jadi saat kita muncul suasana, mungkin bahasanya flashback dari ingatan memori, atau kita muncul kecemasan atau situasi yang tidak menyenangkan, kita bisa lakukan tadi. Dan ini juga sejalan dengan tadi ya, kita kombinasikan. Misalnya saat hembuskan nafas kita jadi ingat, saya lupa bahwa ternyata saya masih punya keluarga yang menyayangi saya masih punya teman-teman, kita masih diberikan kesehatan. Itu sesuatu yang bisa kita kombinasikan tadi, pernapasan dalam dan juga tadi latihan syukur. Nah, selanjutnya, kalau yang meditasi pernapasan dan orientasi, prinsipnya hampir sama, hanya kita lebih berfokus pada situasi di sekeliling kita. Teknisnya sama. Misalnya tadi teman-teman bisa duduk, ambil posisi yang rileks, ya kan? Kemudian di situ latihan bernapas seperti tadi, ya. Ini bisa kita mulai ya, latihan napas dalam seperti tadi. Oke. Baik. Napas. Kemudian kita rasakan, ya kan? Misalnya kita melihat, kita mencoba secara visual apa yang ada di sekeliling kita, yang tentunya itu tidak membuat perasaan negatif sama sekali. Kemudian kita sampai saya melihat layar di handphone, saya melihat tanaman, saya melihat dan sebagainya. Semuanya kita orientasikan, kita sadari. Jadi ini fungsinya adalah agar kita bisa berjarak, tidak terlalu terbawa oleh emosi perasaan kita. Secara apa? Tadi perasaan yang bisa kita sentuh, bisa kita tadi dengar misalnya, itu juga bisa kita ekspresikan. Misalnya tadi ya, saya mendengar mercik air, tarik nafas lagi. Saya mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, misalnya, dan seterusnya. Kemudian, misalnya kita juga bisa menggunakan kesadaran indera kita yang sifatnya bisa kita rasakan, bisa kita sentuh. Misalnya, saya bisa merasakan tangan-tangan saya. Saya bisa merasakan saya bersandar di kursi. Saya bisa merasakan hembusan angin. Nah, itu sambil kita melakukan tadi relaksasi pernapasan, kita melakukan orientasi.
secara visual, secara auditori, dan juga secara kinestetik. Ya. Kemudian ini yang secara spiritual tadi ya, salah satunya nanti bisa dipraktekkan itu latihan konseling Qurani ya. Bisa juga mendapatkan pelajaran ini dari guru saya pada saat menimba ilmu di Mapru UII ya. Jadi tahapannya tadi, jadi ketika kita punya masalah, Al-Quran itu, kitab suci itu bisa kita jadikan sebagai cara kita untuk konseling terhadap diri kita, menemukan inspirasi dari solusi untuk permasalahan kita. Caranya gimana? Kita ambil air wudhu dulu, ya kan? Kemudian kita baca istighfar, kita baca ta'awudz, kita baca surat Al-Fatihah, lalu bermunajat, minta kepada Allah. Kita berdoa, ya. Sampaikan apa yang menjadi permasalahan kita. Ya Allah, kenapa saya begitu berat untuk bisa ikhlas, untuk bisa menerima kenyataan? Kenapa banyak orang yang membenci kepada saya? Sampaikan, lalu kita bisa menggunakan salah satu metode. Kemarin yang terbaru ada bisa membuka Al-Quran secara acak, ya kan? Atau bisa mengingat hafalan ayat-ayat Al-Quran yang kita miliki. Yang saat itu terlintas pertama kali apa? Nah, kalau saya biasanya yang saya praktekkan juga kepada klien-klien itu adalah membuka Al-Quran secara acak. Di situ kemudian ditunjuk bagian mana dari halaman itu, kemudian itu akan menjadi jawaban atas permasalahan yang kita hadapi. Lalu di situ kita memaknai, temukan pemaknaan dari permasalahan tadi yang sudah ditunjukkan oleh Al-Quran. Oke. Nah, dan terakhir untuk sesi ini adalah saya sempat berpikir bahwa memang benar tidak ada satupun yang kemudian bisa menyembuhkan luka selain diri kita. Ya. Dan cara untuk berdamai dengan luka atau duka, bagaimana kita bisa menyembuhkan luka tadi adalah kita kembalikan. Tadi kata kuncinya adalah kita yakin, kita kembalikan kepada hakikat sumber kehidupan. Kembalikan semuanya. Sadari bahwa apa yang terjadi itu pasti terjadi atas izinnya. Tidak mungkin virus corona ini, pandemi ini, situasi apapun yang kita miliki, apapun yang menimpa kita itu terjadi tidak atas izin. Dan yang kedua, sambil berlepas diri dari rasa itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tadi yang sudah coba kita praktikkan. Bisa dengan relaksasi, ya kan? Bisa juga dengan tadi latihan syukur, ya kan? Atau bisa dengan tadi kita melakukan konseling Quran. Ya, itu Mbak Fira sedikit yang bisa kita sama-sama pelajari dan menjadi refleksi kita, semakin meningkatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Fira. Oke, terima kasih Mas Arief. Masya Allah, ini materinya hari ini sangat nenangin banget. Sampai ini pada teman-teman mungkin ini pada self healing ya, sambil self healing. Oke, tadi jadi sebenarnya sejatinya kita semua pasti pernah merasakan perasaan-perasaan tidak nyaman itu, dan kita bisa memilih seperti apa respon kita. Kita bisa memilih untuk berdamai atau sibuk menolak keadaan itu. Dan kalau misalnya kita memilih untuk berdamai, banyak caranya tadi ya Mas ya, yang sudah disampaikan ada 3 cara, dengan bersyukur, deep breathing, atau secara religius bisa menggunakan konseling Quran. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas. Oke, banyak yang nanya Mas. Iya nih. Iya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, 2 orang penanya pertama boleh bertanya langsung, spesial bisa nyalain mikrofonnya ya. Yang pertama, ini ada Istiqomah Dieni Hanifa. Mbak Istiqomah, mungkin bisa menyalakan video dan mikrofonnya. Oke.
Dengar teh. Iya, dengar. Silakan. Oh iya, dengar. Nah, sebelumnya terima kasih banyak buat kesempatannya, Teh Syafira dan Kak Arif. Tadi ya sangat menenangkan sekali. Ingin bertanya Kak, gini kan untuk terus maju dan salah satunya untuk bisa terus maju gitu, selalu ada hambatan gitu ya Kak, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, salah satunya hambatan itu datang dari faktor luar gitu, dan salah satunya itu omongan dan sikap orang lain. Nah, yang akhirnya membuat omongan dan sikap orang lain ini kita jadi mikir gitu Kak, kita selalu salah, kita nggak bisa, kita nggak pantas. Itu yang membuat omongan dan sikap orang lain tuh udah jadi membuat konsep di pikiran kita itu kalau ya kita mah apa tuh gitu. Nah, gimana nih kita bisa self healing pada kondisi pandemi ini yang kita pengen maju tapi kita punya pemikiran tersebut yang kita ngerasa oh iya mereka bilang aku teh nggak bisa gitu, aku mah salah, aku mah mau kayak gimana juga udah salah gitu. Paling itu sih Kak. Oke. Makasih. Iya, makasih Mbak Istiqomah pertanyaannya. Jadi gitu kurang lebih ini ya, gimana kita caranya biar bisa self healing meskipun pikiran kita dipenuhi pikiran yang trigger gara-gara omongan orang sekitar gitu ya Mbak ya? Iya Kak, iya. Dan maksudnya itu pikirannya udah sangat melekat di di hati gitu sampai akhirnya ya udah gitu susah lah. Iya gitu. Monggo Mas Arif silakan langsung dijawab. Baik, Mbak Isti, terima kasih. Luar biasa ya. Artinya Mbak Isti adalah orang yang kuat, orang yang hebat, yang masih mau berproses, berjuang untuk bisa sembuh, bisa menjadi lebih baik dengan self-healing ini. Mbak Isti boleh nanya nggak? Apakah Mbak Isti mengizinkan pikiran-pikiran itu, perasaan-perasaan itu, atau bahasa saya sampah-sampah itu untuk Mbak Isti lepas? Mbak Isti bersedia nggak? Iya. Sedia ya? Oke. Kira-kira kapan mau Mbak Isti lepas? Ingin secepatnya Kak, soalnya mengganggu lah. Mengganggu ya, baik. Ya. Alhamdulillah Mbak Isti mau dan bersedia untuk melepasnya. Ada proses dan juga waktu. Itu kata kuncinya. Artinya, umum dari kita akan merasakan reaksi-reaksi seperti yang Mbak Isti alami tadi. Mungkin merasa kecewa, sedih, marah, apa aja yang Mbak Isti rasakan, perasaan apa? Ya kecewa. Akhirnya jatuhnya kecewa ke diri sendiri sih gitu. Kecewa diri sendiri. Kayak merasa kecewa dengan diri sendiri. Artinya sesuatu yang barangkali kita pada awal ketika ada stresor itu juga akan merasa seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah mau sampai kapan kita membawa perasaan kecewa tadi, dan tidak ada yang bisa melepasnya, Mbak Isti, selain diri kita, tentunya sambil minta pertolongan kepada Allah. Adapun orang yang di luar ya, ibarat kata tidak akan sedikit pun, tidak akan secuil pun bisa melukai hati selama kita tidak mengizinkan. Ada tipe orang yang bahasanya tuh pada situasi tertentu itu bebal tapi bisa menjadi hal yang positif. Seperti tadi, ketika orang merendahkan kita ingin maju, orangnya bebal, pada situasi itu dia positif. Kenapa? Karena dengan bebal itu, tanpa sadar dia tidak mengizinkan semua stimulus-stimulus negatif itu berada, masuk ke dalam hatinya. Dan memang sangat wajar dengan berbagai macam pengalaman, dengan berbagai macam kondisi karakter kita, ada seorang yang mungkin sangat perasa sekali. Bahkan bukan omongan, sikap gestur seorang saja itu bisa menjadikan
menjadikan apa? Sesuatu yang sangat tidak nyaman. Nah, apalagi Mbak Isti mungkin terbiasa tadi diberikan trigger atau kalimat-kalimat yang justru bisa menjadikan Mbak Isti semakin terpuruk. Maka yang bisa Mbak Isti lakukan, satu, izinkanlah agar rasa itu bisa lepas. Rasa tidak percaya dirinya, rasa kecewanya itu bisa lepas. Cara melepasnya gimana? Tadi, yakin saja. Mbak Esti yakin nggak bahwa apa yang kemudian terjadi, ungkapan mereka ke Mbak Esti itu terjadi atas izin Allah? Yakin ya? Harus yakin. Sehingga ketika kita mengembalikan, di Al-Quran kan disebutkan semua ujian, semua musibah itu datangnya dari atas izin Allah. Maka kita kembalikan. Dan satu kunci juga, tidak bisa kita membuat orang itu selalu nyaman, selalu senang dengan diri kita. Kita tidak pernah bisa memaksa. Kita nggak pernah bisa memaksa orang untuk mencintai kita. Kita tidak bisa juga memaksa orang untuk membenci kita. Itu pilihan. Sejatinya kita diberikan pilihan. Maka sadari itu, lalu Mbak Isti bisa tadi mencoba berfokus pada apa yang masih bisa Mbak Isti lakukan. Bukankah Mbak Isti masih memiliki banyak hal yang tidak mereka pikirkan, yang itu sangat berharga? Bagaimana kalau Mbak Isti lebih fokus kepada hal itu? Bismillah, dicoba ya. Dan nanti ketika Mbak Isti ya bisa melakukan teknik relaksasi untuk melepaskan hal tadi. Saya beberapa kali ketika klien-klien konsultasi, saya beri kesempatan, terutama bagi yang ada perasaan-perasaan tidak nyaman, untuk diekspresikan di ruang konseling. Itu adalah tempat yang memang, yaitu tempatnya. Jadi misalnya Mbak Esti bisa nanti di sepertiga malam meminta sama Allah, curhat di situ, tumpahkan semua perasaan tidak nyaman, minta agar Allah angkat. Dan doakan mereka Mbak Esti. Yakin, saat nanti Mbak Esti sudah mulai terbiasa mendoakan orang-orang yang jahat, yang akan muncul adalah rasa kasih. Ya. Bukankah sejatinya yang justru ingin merendahkan Mbak Isti, yang tidak mensupport, itu justru sangat perlu kita kasihani? Itu ya Mbak Isti ya. Oke, jadi tetap semangat. Mbak Isti adalah orang yang kuat sampai sejauh ini. Saya yakin, tinggal tadi proses dan juga waktu. Seiring berjalannya selama Mbak Isti, kita semua mau berikhtiar, berusaha, insya Allah tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Ya, yakin. Asal kita mau berdamai. Oke, gitu itu Mbak Kira. Wallahu a'lam bishawab. Iya, sudah menjawab ya Mbak Isti ya. Semangat Mbak Isti. Siap Kak, makasih banyak Kak Arif. Ya. Makasih banyak Kak. Nah, kita lanjutkan ke penanya kedua ya. Dari Tangerang Selatan, Fitri Rahmah. Mbak Fitri Rahmah, mungkin bisa mengaktifkan videonya. Mbak Fitri Rahmah. Oke, saya bacakan aja ya. Sepertinya tidak dinyalakan videonya. Dari Fitri Rahmah, asal Tangerang Selatan, izin bertanya, apakah individu dengan tingkat spiritualitas yang rendah atau tidak ada sama sekali akan efektif melakukan self healing dengan ibadah atau pendekatan agama? Monggo Mas, silakan dijawab. Siapa tadi, maaf? Fitri Rahmah. Mbak Fitri Rahmah ya, dari Tangerang. Ketika seseorang atau individu dengan tingkat spiritualitas yang rendah atau bahkan tidak sama sekali, lalu bagaimana melakukan self healing, efektif atau tidak? Pada prinsipnya tadi ya, kalau self healing yang kita pahami adalah proses penyembuhan luka batin seseorang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan kesadaran terkait tadi keyakinan kita kepada Allah, kepada Tuhan, aktivitas yang kita maknai sebagai bentuk ibadah, tetap bisa melakukan self healing yang nanti hasilnya hanya sebatas tadi, sesuatu yang benar-benar menyembuhkan lukanya saja. Artinya kita ingin tidak hanya luka itu sekedar sembuh saja dengan teknik-teknik tertentu, tapi kita bagaimana luka itu juga akan bisa menguatkan secara spiritual. Jadi ketika orang
orang terluka, tersakiti. Pemaknaannya ya hanya sebatas, oh aku sudah sembuh, sudah memaafkan. Padahal seseorang bisa jauh lebih dari itu, dan ketika mencapai level tadi, adanya spiritualitas, keyakinan, dia akan jauh lebih tenang lagi hatinya. Contoh gini ya, contoh paling sederhana. Seseorang melakukan ketaatan terhadap protokol kesehatan misalnya ya. Kenapa? Ya karena pemerintah menganjurkan. Satunya, kenapa kamu melakukan taat protokol kesehatan? Ya ini sebagai bentuk syukur saya kepada Tuhan, sebagai wujud ibadah saya. Sama-sama nanti akan ada level, sampai pada titik dia mungkin sembuh lukanya, tapi yang satu akan jauh lebih tinggi. Nah ini tergantung kepada pilihannya. Artinya pendekatan spiritualitas agama, kenapa saya sampaikan sebagai salah satu alternatif, harapannya kita akan sampai pada titik yang sembuh secara holistik. Karena bisa saja kita bisa memaafkan, bisa menerima kenyataan, tetapi pada satu sisi kemudian kita ingat lagi, kita relapse lagi, itu tanda sebenarnya kita belum sembuh. Dan dugaan saya ketika itu belum sembuh, ada sesuatu yang salah. Kenapa? Ya tadi dia hanya sebatas menyembuhkan lukanya pada level tertentu saja. Oh saya ketika taat pada protokol misalnya, oh saya memaafkan seseorang yang menyakiti hati saya ya karena kemanusiaan saja. Tapi bagaimana kita bawa energi spiritualitas itu, keyakinan yang tinggi itu, dan kita maknai dalam aktivitas-aktivitas kita, sehingga tadi dampak yang kita rasakan ketenangan yang hakiki. Hatinya tenang, dan memang tenang yang sebenarnya. Gitu. Oke, gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya gimana pun religiusitasnya, semua orang bisa ya Mas ya melakukan self healing dengan spiritualitas. Dengan tadi misalnya memaknai teknik meditasi misalnya, atau dengan teknik empty chair misalnya, atau teknik letting go, dengan teknik seperti hipnoterapi, pendekatan hipnoterapi, orang itu akan bisa. Misalnya karena beberapa klien yang kemudian saya praktekkan kadang yang memang tidak bersentuhan dengan tadi, yang sifatnya umum. Ketika saya tanya gimana perasaannya, tenang setelah melakukan relaksasi. Nah, ketika saya coba kamu melakukan relaksasi tapi kamu maknai ada sisi lebih. Apa lebihnya tadi? Bawa sampai kepada sebuah kesadaran kepada hakikat kehidupan bahwa apa? Semuanya itu akan didasari asalnya dari mana dan akan kembali kemana. Jadi kita sebenarnya melakukan teknik-teknik tadi, kesadarannya itu sangat mempengaruhi dampak. Insya Allah tetap bisa. Ya. Gitu, makasih sekali Mas Arief jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ada dari Aryan dari Makassar. Ini mau menyalakan video. Aryan Muhaimin. Mas Aryan? Aryan Muhaimin Saputra. Ya. Oh, nggak dinyalain juga ya. Oke. Jadi Aryan bertanya, Aryan punya teman yang pemikirannya cenderung agnostik. Dia selalu bertanya tentang agama maha benar. Dia juga selalu negative thinking, tidak berfokus pada solusi. Sebagai teman, bagaimana caranya supaya Aryan bisa membantu temannya ini? Masya Allah, sangat mulia sekali ya. Sulit dari kita untuk kemudian bahkan ada keinginan membantu, manakala saudara kita, sahabat kita sendiri tadi cenderung negative thinking, bahkan mungkin kita sulit untuk mendekatinya, membantunya. Tapi Mas Arya tadi, Masya Allah ya, mudah-mudahan. Mungkin gini Mas Arya, paling tidak kita awali dari tadi. Coba kita doakan dulu. Kita doakan, ya, doakan teman kita, karena dengan doa tadi minimal itu akan membawa dampak positif bagi diri kita. Saat kita akan membantu dengan kita mendoakan, itu dari awal kita sudah membawa bekal yang positif. Kenapa? Bukankah mendoakan sebuah kebaikan? Jadi kalau digambarkan ketika saya akan berkunjung misalnya, ketemu sama Fira, saya udah, ya Allah, mudah-mudahan Mbak Fira, mudah-mudahan Mas Arya diberikan kesehatan, ketenangan hati. Bukankah itu saya sudah membawa bekal kebaikannya untuk saya bawa ketemu nanti? Nah, itu satu. Paling tidak bawa bekal itu dulu, coba kita doakan, lalu kita analisa Mas Arya, faktor-faktor apa sih yang membuat dia seperti itu.
Jadi terkadang ya, ada sebagian orang yang frustasi dengan konsep agama, spiritualitas itu disebabkan tadi, mungkin dia tidak tahu, atau mungkin dia tahu tetapi mencari pembenaran, atau yang ketiga, ada sisi-sisi di mana hambatan-hambatan atau konflik yang dia salurkan sebagai bentuk tadi dia akhirnya menolak keyakinan-keyakinan tadi. Bukankah kita yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang tidak ingin hidupnya bahagia? Pasti semuanya orang hidup ingin bahagia, kan? Kan aneh ketika ada orang selalu hidup dengan pikiran yang negatif. Negatif yang ya tadi membawa, tentunya kalau pikiran negatif, itu temannya adalah perasaan yang negatif. Ketika orang berpikir, ini jangan-jangan orangnya bohong, maka yang muncul perasaan curiga. Gak nyaman kita membawa perasaan itu, dan bukankah kasihan ketika sahabat kita lama sekali membawa perasaan tadi. Nah, maka yang bisa kita bantu, coba kita bisa dialog. Memang tidak harus langsung dengan pendekatan agama. Terkadang lewat sisi-sisi psikologis, apa yang kemudian dia cari, apa yang kemudian dia butuhkan. Dan tidak harus juga lewat kita. Artinya pintu masuk untuk kita bisa membantu itu bisa dari berbagai hal. Tapi kalau dari kita yang tadi, kita doakan, lalu kalau memungkinkan kita ajak dialog, ngobrol yang tidak harus langsung ke arah yang ingin kita mengarahkan. Yang ngobrol umum bisa tanya, misalnya gini, Mas Arya nyaman dengan selalu negative thinking itu? Misalnya kita kadang akan menemukan aspek-aspek kenapa orang selalu negative thinking. Kita akan menemukan aspek-aspek kenapa orang nggak percaya kepada agama. Dan sekali lagi, kita bukanlah satu-satunya yang menjadikan orang itu berubah. Kalau kembali ke konsep self-healing ya, setiap orang kan bisa memilih jalannya. Nah, kita diizinkan untuk saling berbagi ya, mudah-mudahan itu menjadi sarana kebaikan buat Mas Arya. Ya. Dan kita semua di sini mudah-mudahan mendoakan sahabatnya Mas Arya tadi ya, bisa diberikan ketenangan, bisa lebih baik lagi, dan kita juga senantiasa dalam kebaikan. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Ada Mayrista dari Sorong. Cara kita merelaksasikan diri setelah menghadapi keadaan yang berat seperti apa ya? Semisal kita ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, pasti dalam diri kita akan merasa sedih dan itu respon alami manusia. Adakah cara relaksasi yang cocok untuk posisi tersebut, Mas? Betul. Ditinggal. Makasih Mbak Merisa. Ini seperti lagunya siapa ya? Ditinggal pas sayang-sayangnya ya. Ditinggal pas sayang-sayangnya, pas lagi butuh-butuhnya, akhirnya pilih jalan yang lain atau pilih orang yang lain, itu sesuatu yang menyakitkan dan pasti akan sangat menyedihkan. Kita semua secara manusiawi akan punya respon tadi. Sedih, wajar. Tapi yang bisa kita, saat ekspresi kesedihan itu muncul, biarkan itu mengalir. Maka kadang ketika pas konseling gitu ya, curhat, itu beberapa klien, itu sudah punya bawaan emosi yang sebenarnya dia tahan. Maka saya beri kesempatan untuk dia mengekspresikannya, tentunya dengan cara yang adaptif. Apa? Ya ketika dia merasa sedih, kita beri kesempatan dia untuk menangis. Beri waktu sejenak untuk dia memaknai. Sambil bisa kita tadi misalnya dia merasa sedih. Enggak apa-apa. Kita untuk kemudian menangis atau merasa sedih itu selama tidak kemudian menjadikan kita terlarut dengan kesedihan itu. Kita terbawa oleh rasa sedih itu. Dan kalau misalnya Mbak Marisa ditanya, mau sampai kapan sih membawa rasa sedih itu? Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita kembali coba berproses untuk menerima. Caranya gimana? Tanyakan kepada diri kita. Bersedia nggak kita menerima realita ini? Hati kita ketika kita bisa menerima, itu akan terasa kok. Serius. Contoh, situasi pandemi atau tadi, kita ditinggal. Mungkin pada saat titik sekarang kita belum bisa benar-benar menerima. Tidak masalah. Selama nanti Mbak Merista atau siapapun dari kita punya komitmen untuk menerima tadi. Artinya, ketika baik lagi ke menerima ya Mas ya. Benar. Kita sedih, boleh sedih. Nangis ya nggak apa-apa. Itu bagian dari proses
kesedihan yang kita lakukan. Lalu kita saat sudah mulai bisa mengontrol diri, kita bisa teknik tadi, relaksasi pernapasan misalnya ya. Tarik nafas yang dalam, lalu coba kita bisa menyadari hal-hal yang masih kita miliki, hal-hal yang masih ada. Misalnya nih, alhamdulillah, ya Tuhan, ya Allah, Engkau tunjukkan ketika sebenarnya yang aku sayangi ternyata lebih menyayangi yang lainnya. Bukankah itu sesuatu yang kita syukuri? Coba bayangkan ketika justru kita mengetahui ketika kita sudah memiliki dia. Kita udah memiliki dia gitu kan. Misalnya udah menikah, baru ketahuan ternyata dia sayang dengan yang lainnya, atau dia pergi, atau kita dikhianati. Itu sesuatu yang justru jauh lebih menyakitkan. Memang tadi derajatnya sangat bergantung pada situasinya. Saya juga pada situasi Mbak Merista barangkali tidak bisa seakurat itu. Tapi paling tidak bisa kita coba. Coba tarik nafas yang dalam, lalu coba ingat-ingat dan sadari. Apa sih yang masih kita miliki? Kenyataan pahit yang tidak kita terima tidak akan mengubah kenyataan. Tapi kenyataan pahit yang kita terima ada kemungkinan untuk mengubah diri kita menjadi lebih tenang. Gitu Mbak Merista dan Mbak Vika. Oke, gitu ya Mbak Merista. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari Alia Utami. Bagaimana caranya agar ikhlas dengan seseorang yang pernah menyakiti diri ini, sampai memberikan trauma dan luka batin, sementara orang tersebut setiap hari selalu bertatap muka dengan saya. Saya sudah perlahan melupakan hal yang dia lakukan, tapi ketika melihat dia, saya selalu kepikiran dengan hal buruk yang pernah dia lakukan. Insya Allah ya. Luar biasa, ini ujiannya jauh lebih tadi. Kalau tadi mungkin ingat ini setiap hari ketemu, bayangkan, coba bayangkan Mbak Alia ya, setiap hari ketemu pada orang yang sudah menorehkan luka. Kenapa muncul atau teringat atau bahasanya flashback lagi, muncul rasa itu lagi? Karena rasa itu masih ada. Dan pada prinsipnya seperti tadi sih, kita tanyakan mau sampai kapan kita membawa rasa itu. Jadi ada fasenya sebenarnya ya. Fase kita terluka, ketika fase kita terluka itu ya, luka itu perlu kita rawat. Caranya gimana? Kita berikan kesempatan, kita berikan fasilitas agar ekspresi rasa luka itu secara proporsional. Masing-masing orang tentunya punya cara mengekspresikannya ya. Tapi di samping itu, bagaimana juga kalau kita sadar, kita ingat bahwa kalau kita membawa luka itu lama, itu tidak akan menjadikan kita lebih baik. Maka kita bisa mulai dengan tadi teknik, kalau mungkin untuk kasusnya Mbak Alia bisa salah satunya dengan teknik empty chair. Empty chair itu apa? Teknik empty chair adalah bagaimana kita mengekspresikan perasaan-perasaan kita kepada seseorang. Kita duduk di hadapan kursi kosong gitu kan, lalu kita ekspresikan perasaan-perasaan. Terus sambil kita mengizinkan luka itu lepas. Ya tadi misalnya kita kombinasikan dengan relaksasi pernapasan. Jadi ketika kita menghembuskan nafas, izinkan rasa sakit, jujur. Ini malah sedikit curhat saya karena dulu pernah mengalami seperti itu. Bayangkan pada situasi bertemu dengan orang yang bukan menorehkan luka, tapi ya sakit. Bukan tadi trauma sih insya Allah nggak sampai, tapi ketika kita bertemu, rasa itu muncul kemudian pada beberapa waktu sehingga kita jadi tidak bisa nyaman dengan situasi itu. Saya diajarkan sama guru saya dulu, bilang gini, kamu sampai kapan mau bawa rasa sakit itu? Kamu bawa rasa sakit itu nggak akan mengubah kenyataan. Yang kedua, apakah kemudian orang yang tadi melukai kamu itu juga akan merasakan hal yang sama? Sama-sama sakit? Enggak, sama sekali enggak. Untuk apa kita menyimpan rasa sakit? Ya, bagaimana kalau rasa sakit itu kita lepaskan? Nanti saya yakin pada satu titik Mbak Alia akan berada pada situasi bisa mengingat rasanya, mengingat peristiwanya, tapi tidak lagi rasa itu muncul. Jadi ketika Mbak Alia bertemu dengan sosok tadi, Mbak Alia ingat dulu pernah disakitin, tapi rasa sakitnya sudah hilang. Caranya gimana? Izinkan. Tadi misalnya dengan pemaafan, dengan doa. Memang tadi prosesnya self-healing itu
nggak seperti membalikkan telapak tangan, jadi kita sendiri yang berproses. Cuma kan pertanyaannya tadi, kita mau nggak untuk sembuh? Kita mau nggak untuk melepaskan rasa itu? Kita mau nggak membersihkan sampah itu? Caranya gimana? Buka dulu tutupnya. Kalau tadi sampah itu ya, kita ambil dulu sampahnya, lalu kita buang, kita lepaskan. Kalau kita masih menutup, sementara luka itu masih ada yang terjadi tadi, trauma, dan ketika ketemu lagi, ingat rasa sakitnya muncul. Ketemu lagi, ingat rasa sakitnya muncul. Ya. Bismillah Mbak Alia, mudah-mudahan bisa berproses malam ini. Jadi Mbak Alia putuskan, Mbak Alia mau sampai kapan membawa rasa itu. Dan tidak ada yang salah, dan ketika Mbak Alia mau memaafkan, membalasnya dengan kebaikan itu sesuatu yang jauh lebih mulia. Kasihan sebenarnya yang sudah menyakiti Mbak Alia. Ya, saya yakin itu. Mungkin kalau dia mendengar, mudah-mudahan diberikan hidayah ya. Amin, amin. Ya, semangat Mbak Alia. Ya. Jadi intinya dikeluarkan dulu ya Mas, baru bisa berdamai. Ya, sebelum mengeluarkan gini Mbak Fira, kita mau nggak untuk mengeluarkannya? Kan kayak botol ya, botol itu kalau tertutup, itu mau kita coba keluarkan dikocok atau seperti apa, itu akhirnya nggak akan keluar, ya kan? Nah, kesediaan kita untuk mengizinkan atau tadi melepaskan dan menerima itu tuh proses awalnya. Jadi dalam self healing itu atau dalam teknik terapi itu harus ada dulu. Gimana kita mau bisa melepaskan itu ketika kita sendiri masih menutup. Nah, maka tadi sering-sering refleksi, renungkan, memang sakit tadi, memang pedih, yaitu adalah reaksi emosional dan kita fasilitasi itu, bukan kita tahan. Jadi ketika tadi Mbak Alia merasa sakit gitu ya biarkan rasa sakit itu ada, tapi perlahan coba lepaskan sambil mengizinkan tadi untuk merubah rasa sakit itu menjadi ketenangan. Prosesnya saya yakin kalau dalam rumus matematika saja ibaratnya ya, negatif 5 itu kan agar kemudian netral minimal harus plus 5 ya. Min 5 ditambah 5 atau plus 5 itu baru bisa netral atau 0. Maka usaha kita paling tidak untuk mengatasi rasa negatif tadi, sakit hati itu jauh lebih tinggi, harus lebih besar sehingga muncul rasa tenang. Gitu. Itu kalau secara rumus matematika lah. Gitu, Mbak Alia. Semangat ya Mbak Alia. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya Mas dari Dwi asal Malang. Kalau semua langkah yang tadi itu sudah dilakukan termasuk pendekatan spiritual, tapi tingkat kecemasannya masih sering muncul, bahkan hingga menimbulkan sakit seperti insomnia, sakit kepala. Gimana ya Mas cara mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi kadang reaksi psikologis itu hubungannya juga dengan reaksi fisiologis. Artinya kita perlu melihat juga dan memastikan apakah memang situasi fisiologis tadi, sulit tidur, sakit kepala dan sebagainya itu memang tidak disebabkan karena faktor tadi, penyakit. Kita perlu tadi melihat riwayatnya, artinya sangat khas nanti masing-masing orang. Ada yang memang itu murni psikologi sehingga menimbulkan gangguan tidur gitu kan, tiba-tiba sakit kepala, tapi memang ada yang itu karena faktor penyakit. Nah, kalau masih merasa seperti itu dan memang itu ternyata pure psikologis, kita nggak akan bisa nggak akan bisa lepas dari itu karena dalam diri kita tuh masih ada rasa kalau bahasanya. Melepaskan rasa tadi ya di akhir slide itu sebenarnya yakin kembalikan dulu. Mbak Dwi coba kembalikan dengan sebuah keyakinan bahwa siapapun apapun yang terjadi itu atas kehendaknya. Lalu coba perlahan untuk lepas dari rasa itu. Saya yakin, asalkan kita mau. Coba deh. Mbak Dwi kalau boleh jujur, pernah nggak pada situasi pernah marah atau pernah kecewa, lalu bisa sembuh dari rasa kecewa atau marah tadi? Kalaupun tidak ada perasaan yang negatif itu, perasaan-perasaan yang lainnya itu bisa berubah, bisa ada itu karena apa? Ya tadi, kita mengizinkan atau tidak. Sadar maupun tidak sadar, sesuatu yang kita alami di sekeliling kita, misalnya tadi,
dan itu kemudian terjadi mengakibatkan efek-efek tadi, masih sakit kepala, masih insomnia, gangguan tidur, kita perlu ngeceknya. Kalau memang pure karena psikologis, berarti itu yang perlu kita kuatkan. Dan tentunya tadi dalam proses self healing ada yang namanya tadi kuadran waktu ya, tidak bisa langsung set gitu langsung setelah ikut ini dipraktekkan langsung bisa. Saya juga sadar bahwa tidak bisa semudah itu ya Mbak Fira ya. Butuh waktu, butuh usaha, dan tadi itu yang membuat kita akan merasakan ketika kita berproses sembuh dari luka batin kita akan nanti bisa berdiri tegak, kita akan bisa menjadi lebih kuat lagi. Seperti itu. Oke, Mas Arief, makasih banyak atas jawabannya. Ini satu pertanyaan terakhir ya Mas ya. Dari Makassar ada Miftahul Khair. Ini nanya gimana caranya menstabilkan kondisi sehingga self healingnya bisa maksimal dan optimal. Serta sumber sampah itu bisa berasal dari mana aja sih Mas? Itu kurang lebih. Bagaimana individu bisa menstabilkan kondisi itu sehingga self healing bisa maksimal dan optimal? Kita perlu tadi ya melihat karena faktor internal maupun eksternal itu sangat berpengaruh sehingga adanya sampah tadi. Contoh sederhana, situasi pandemi itu faktor internal atau eksternal? Faktor eksternal. Tapi cara kita meresponnya, cara kita mengelolanya itu adalah faktor internal kita. Sehingga yang bisa kita coba lakukan tadi, ketika faktor eksternal dan internal itu saling berkaitan, kita perlu berfokus dulu. Karena meskipun faktor eksternal mempengaruhi, tapi diri kita harus kita kelola dulu. Bagaimana tadi Mas Miftahul Khair ya dari Makassar itu, pada situasi yang masih labil gitu ya, ya sudah. Ketika memang cara penguatan diri kita itu masih sangat bergantung pada dukungan dari orang, ya pada situasi itu berkumpullah, carilah dukungan. Tapi prinsipnya kita harus sadar, tidak bisa kita selalu mengandalkan dukungan dari orang. Ya. Sehingga ketika sudah mulai ada kondisi yang lebih baik, kita lebih stabil, bisa berjarak. Minimal kita bisa berjarak, tidak terlalu terbawa emosional dari stimulus tadi. Disitulah kita bisa mulai menyembuhkan luka-luka tadi. Ya seperti tadi, di titik awal siapapun yang terluka pasti kan butuh pertolongan. Kita tergores kemudian berdarah kan minimal ada pertolongan dari luar. Apa? Misalnya obatkah atau kemudian kita tutup lukanya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya kita sendiri yang perlu melakukan untuk penyembuhan luka tadi. Nah, terus agar kita bisa menstabilkan tadi ya tadi Mas Miftahul Khair, atau kita perlu menyadari dulu kondisi yang membuat kita naik turunnya itu apa. Dan kita menyadari konsep stabilnya dalam konsep self-healing ini bukan berarti sesuatu yang mutlak tidak akan dinamis berubah. Ya kan? Seperti kita malam hari ini mungkin merasa syukur, merasa bahagia, besok rasanya seperti apa? Oh, bisa naik, bisa turun, kita coba angkat lagi. Minimal, kalau standar kita sudah self-healing itu, kalau saya tadi, adalah kita masih bisa mengingatnya, kita masih bisa membayangkan peristiwa atau situasinya, dan kita masih bisa berjarak dengan rasa itu. Contoh tadi ya, kita pernah disakiti, ketika self-healing itu bisa membuat kita stabil adalah kita mungkin bisa masih ingat kita pernah disakiti. Tapi kita bisa berjarak, tidak lagi terbawa oleh rasa sakit hatinya, tidak terbawa rasa dendamnya. Gitu. Lalu untuk preventifnya, sumber sampahnya dari mana saja? Tadi beberapa yang bertanya itu salah satu contohnya dari omongan orang, ya kan? Kemudian dari situasi yang ada di sekitar itu bisa menjadi sumber sampah ketika kita tidak pandai mengelolanya. Diri kita sendiri bisa membuat sesuatu yang awalnya netral itu bisa menjadi sampah dalam hati kita. Iya nggak Mbak Fira? Ini contoh sederhana. Sesuatu yang netral saja misalnya. Kita lagi dialog di forum ini, kita lagi belajar. Mungkin nggak ada muncul perasaan negatif dalam diri kita? Bisa banget. Kita sendiri yang bisa. Ya, caranya macam-macam, ya kan? Caranya macam-macam. Ada yang kemudian fokusnya pada sesuatu yang tidak dia dapatkan, fokusnya pada sesuatu yang
dia lihat kurang dan sebagainya. Dan kita tidak mau menyadari bahwa memang tidak ada yang sempurna. Itu bisa menjadi masalah. Sama kayak tadi. Sebenarnya dengan salah satu teknik yang tidak akan pernah habis yaitu syukur, yang saya yakini tadi, syukur dan sabar. Coba latih itu, kita bersama-sama berproses, itu nggak akan pernah habis waktu kita, dan itu akan menjadi sumber yang sangat luar biasa. Bayangkan, sesuatu yang kita sendiri kalau kita belajar bersyukur itu kan nggak ada habisnya, Mbak Fira ya. Nah itu bisa sebagai upaya preventif, karena sesuatu yang di luar tadi, sumber-sumber sampah maupun kadang diri kita itu bisa kita hindari dengan teknik-teknik tadi. Ya, pada prinsipnya itu mudah-mudahan bisa ya menjawab pertanyaan dari yang tadi bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Mbak Fira dan teman-teman ya. Ya, Masya Allah sekali materi hari ini dan tanya jawabnya, diskusinya. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara ya Mas ya. Jadi intinya kuncinya adalah iman dan mengingat Allah ya Mas ya, sabar dan syukur. Karena apapun yang kita niatkan kepada Allah itu nanti insya Allah akan membuat hati kita menjadi lebih tenang lagi, dan kita yang bisa milih ya Mas ya. Saat kita menerima realita itu nggak bakal ada yang berubah, tapi setidaknya kita bisa merubah diri kita supaya bisa menjadi lebih kuat dalam melewati masa-masa sulit itu. Ya gitu ya Mas ya. Kurang lebih gitu. Oke teman-teman. Terima kasih sudah stay sampai akhir nih. Masih ada sekitar 50-an peserta. Stay Masya Allah dari awal sampai akhir ya. Sekarang kita sesi foto bareng. Boleh teman-teman menghidupkan kameranya? Oke. Oke, teman-teman boleh menghidupkan kameranya. Masih ditunggu. Iya, masih ada yang merapikan jilbab, masih ada yang Oke. Ini ada orang-orang hebat, Mas Bambang, Mbak Gita, Masya Allah. Mbak Nida juga. Oke, ini ada yang bertanya juga tadi, ada Mas Miftah, ada. Oke. Di sini di screen kedua sama ketiga banyak yang mati kameranya. Oke. Sudah siap semuanya? Oke, sudah siap ya? Saya screen capture untuk yang screen pertama ya. Semua tolong ditahan karena belum tentu ada di sini. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua ya. 1, 2, ada chatnya keluar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekarang screen yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah di sini. Super sekali semuanya ya. Banyak dapat insight baru nih, Mas. Semoga kedepannya kita lebih bisa siap lagi, lebih tenang lagi dalam menjalani hari-hari. Istilahnya bye-bye aja lah sama stresnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di webinar series Self-Development di tengah pandemi. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dari Mas Arif hari ini bisa membantu teman-teman untuk berproses menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasinya yang tadi ada di kolom chat ya, untuk nama di e-sertifikatnya juga ada di situ. Closing statement nih, Mas Arif. Boleh, closing statement-nya. Closing statement-nya adalah setiap dari kita diberikan pilihan, dan bagaimana jika kita memilih yang lebih menenangkan hati kita. Apa yang
bisa lebih menenangkan hati kita, yaitu percaya dan yakin bahwa apa yang sudah Allah gariskan, yang sudah Tuhan berikan, takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Dan yang kedua, fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk membawa diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih, tetap semangat buat semua. Iya, tetap semangat buat semuanya ya. Oke, semoga kita semua selalu bisa berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.